Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Pada sore hari ini saya dan beberapa santri saya bisa bersilaturahmi di Majelis Babul Madinah pimpinan guru saya Habib Ahmad Hasan Al-Idrus, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Sahabat saya Habib Asrif Ar-Razi, mata Allah bitul hayatihi, semoga Allah berikan panjang umur, tambah rizki, tambah juga bininya. Dan para habaib yang berada di samping saya, tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak disebutkan satu persatu, dan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Ya Allah, saya malu sebenarnya duduk di hadapan di sini. Saya kemarin cuman pengen silaturahmi, janji saya sama Habib, insya Allah nanti saya akan datang. Saya pulang dari Suriah sama membawa santri-santri saya, minta dinasehati biar pada cepat nikah. Salawat dan salam marilah selalu kita panjatkan kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian berbahagia, tidak pantas saya memberikan ujangan atau ilmu, cuman sedikit. Yang pertama minta doa. Tahun 2000 ibu saya meninggal ketika saya tahun ketiga di Damascus University Syria. Seminggu sebelum beliau meninggal, beliau berbicara dan berpesan, tanah yang dielor, kata bapak emak saya, jangan dibagi-bagi ama abang lu, ama empok lu. Gua pengen minta dibangunin pesantren biar pahalanya mengalir buat gua. Itu kata emak saya. Ya. Tahun 2000 seminggu sebelah ngomong begitu, Allah lebih sayang daripada emak saya. Dia meninggal. Kemudian tahun 2001 saya pulang ngurusin surat-surat wakaf, karena pesantren itu di bawah yayasan harus diwakafkan. Ya. Kemudian 2021 saya tinggal lagi ngelanjutin ke Libanon. Dari Libanon saya pulang lagi 2004. Saya diamanahkan sama Ustadz Yusuf Mansur untuk membangun pesantren namanya Darul Quran. Lahan belum ada, kita diserahin. Akhirnya itu sekolah yang MI kagak laku, udah bangkrut, udah kebanyakan SD gratis, kita sulap jadi kelas. Asramanya itu ruko punya Cina yang udah kagak laku, dilelang. Kita pakein asrama. Dulu awal-awal berdirinya Darul Quran bersama dengan teman-teman seperjuangan. Kemudian tahun 2008 alhamdulillah saya diterima di Malaysia untuk melanjutkan studi saya S3 di sana. Subhanallah, sebenarnya Malaysia itu menjanjikan karena saya juga di sana diperbantukan di sekolah Al-Akhyar Tahfidz School internasional, muridnya dari berbagai negara. Kemudian saya juga dipercaya oleh profesor saya. Namun batin ini tidak tenang kalau malam. Kenapa? Ada wasiat, keinginan orang tua. Kalau kata hati mah di Malaysia Masya Allah. Tapi setiap malam itu mau tidur, batin kagak tenang. Keingetan emak. Kenapa? Pengen dibangunin pesantren. Akhirnya saya bolak-balik Jakarta, Kuala Lumpur, Jakarta. Uang ngajar saya, uang gaji saya kumpulin. Di sana saya juga ngajar bimbingan bahasa Arab buat anak-anak Malaysia yang pada pengen kuliah di Al-Azhar.
Mesir. Kemudian juga saya ngajar tahfidz Quran sama orang-orang Malaysia, itu anak-anak Malaysia. Saya kumpulin tuh duit. Tanah itu dalam Pak, sampai sepuser. Saya kumpulin tuh duit, pulang saya nguruk, manggil tukang uruk. Selesai liburan, saya balik lagi, saya kumpulin duit. Sampai 2015 itu, baru kita kebangun 3 lantai. Pesan dari emak saya sebelum meninggal, beliau, nanti pondoknya anak yatim, anak duafa, jangan bayar. Sekalipun bayar, jangan mahal-mahal. Di Jakarta Pak sekarang, di pondok saya kan berdekatan dengan bandara 15 menit. Itu sebulan cuman yang bayar 650. Udah buat sekolah, udah buat ngaji, udah buat tahfidz, udah buat makan. Alhamdulillah saya ngasih makan sehari setiap hari, itu beras saya tidak pernah hitung. Iya, beras saya nggak pernah hitung. Dan sekarang kurang lebih ada 1.200 santri tanggungan saya, hampir 85%-nya adalah gratis. Karena anak-anak dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena ini pesan orang tua, jangan bayar anak-anak yatim, anak-anak duafa, kalaupun bayar jangan mahal-mahal. Itu pun ada yang sanggup 200.000, 300.000 sebulan. Ya, karena memang kita keinginan orang tua, bukan untuk bisnis. Biar itu anak-anak biar pada belajar. 2015 kita bangun, di tahun 2018 udah kagak muat. Tadinya angkatan pertama ancer-ancer, kalau bahasa Turkinya ancer-ancer begitu. Nah iya, lah kita udah ancer-ancer sama teman-teman, udah bagian lah 20 sama 25, namanya juga pondok baru begitu ya, busrak. Yang dapat 86. Lah kita kebingungan, kagak ada tempatnya. Lah akhirnya kita kagak punya kantor. Gue nggak pakai sidul gue ya. 86 angkatan pertama. Berikutnya itu 86 udah dari Ambon, udah dari Aceh, udah dari Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Hadiah dari Allah. Kemudian angkatan berikutnya santri baru 168. Angkatan ketiga sampai 286, sampai kagak muat. Akhirnya bapak saya ngomong begini sebelum saya mau berangkat ke Brunei. Gini, itu kontrakan gue udah bagi-bagi sama adek lu, sama abang lu, sama empo lu. Itu ada sisa tanah, udah gue wakafin buat pesantren. Itu kasihan banget, bocah udah pada berjubel. Udah kayak ikan teri, pada ngeletak aja. Udah bangun aja tuh, bangun, kata bapak kita. Lalu saya ngomong sama istri saya, Mi, bapak tanah sebelah itu diwakafin. Kayaknya semprit banget, Mi. Kayaknya nanggung kalau dibangun pesantren. Lantas, ini bagian rumah yang bapak kasih nih, udah kita wakafin aja buat pesantren. Kata bini kita, nanti kita mau tidur di mana, Bi? Lah gampang, masjid masih banyak yang kosong. Kata bini kita, ya terserah, Bi. Akhirnya tuh rumah saya sama tanah bagian bapak kita kurang lebih 1.200-an itu kita wakafkan. Tanah di saya itu masih murah. Semeter itu sekarang 20 sampai 25 juta. Murah. Iya. Murah banget. Akhirnya kita bangun. Lah di 2020 udah kagak muat, Bib. Udah keluberan tuh bocah. Masa udah pada nyangsrang dari teras kalau tidur. Kalau ditanya kita ini kelasnya mana? Lah kagak ada kelas. Lah pugu orang kita gak punya. Di mana baik? Tapi alhamdulillah setiap tahun santri kita juara Olimpiade Sains tingkat provinsi pakai tingkat nasional. Tahun ini diborong semuanya. Olimpiade Sains matematika, kimia, kemudian fisika, biologi, sampai sumpitan tingkat nasional dan juara. Padahal belajar apa adanya. Kemudian kita konsultasi sama guru kita. Kata guru kita bilang begini, udah cari tanah yang dekat pinggir hutan. Yang sumber airnya banyak. Agak bingung kita nyari di mana ya. Kebetulan pengasuh anak saya dulu dia orang Lebak. Telepon setelah COVID kan dia pulang dah tuh. Takut sama Siti Corona. Dia pulang kampung.
Dia telepon sama kita, Bi, saya mau balik lagi ke Tangerang. Jangan balik. Emang kenapa? Abi mau nyari tanah di sono. Emang Abi punya duit? Set, ngomong begitu. Kita ke sono sama bini kita cari itu tanah. Alhamdulillah. Ya Allah tunjukkan itu di tengah hutan. Jualannya jauh ke dalam. Bini kita ngomong begini. Bini pertama. Ya, ingetin ya, bini pertama ya. Yang kedua masih di awan-awan. Kata bini kita, Bi, siapa yang mau mondok, Bi? Lah, di tengah hutan kayak begini, jalanan jauh. Saya bilang, Mi, ini basyirohnya kiai kita, guru kita. Dulu Sunan Kalijaga cuman suruh nungguin tongkat. Jadi wali. Kalau Abi, wali santri. Akhirnya tuh kita beli tuh tanah. Memang sebenarnya semeternya murah, cuman karena kita butuh. Dari 60.000 tuh waktu itu tanah. Kita beli tanah sebelah, 1 Februari 2022 kita bangun. 20 Juli udah ditempatin karena 10 lokal udah jadi. Sekarang ditempatin 93 santri. Itu udah seluruh Indonesia. Kata bini kita, siapa yang mau mondok? Tapi udah dasar memang Allah ridho ya. Walaupun kata di tengah hutan, jalanan ngaprak-ngaprak, kalau bahasa Spanyol yang ngaprak-ngaprak. Lu kalau musim hujan, Masya Allah, debel, batu debel, mobil udah pada nyangkut tanah dah tuh. Tapi Kabongan itu orang dari mana-mana datang. Dasar orang tua kita ridho, guru kita ridho. Makanya ini buat santri-santri, cari keridhoan gurumu, cari keridhoan orang tuamu. Kalau dikasih petunjuk sama guru, jangan ngeyel, jangan bander. Jangan banyak omong kayak Bani Israel. Udah ikutin baik, udah ikutin dah. Insya Allah ada berkahnya. Kurang lebih saya mohon maaf, mau didoakan Habib ya. Ini lagi bangun masjid kita, budgetnya 20 miliar. Masjid itu digunakan untuk santri dan juga untuk nanti mahasiswa. Jadi kita bangun masjid sekalian ya. Mohon doanya biar Allah kasih saya rezeki dari mana-mana nih ya. Biar berkah, Allah datangkan dari mana-mana dah tuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon diminta maaf ya. 2 miliar duit semua itu. 20 miliar. Kalau dibeliin cendol udah berapa gelas tuh ya? Ada. Mohon dibukakan pintu. Maaf ya kalau kurang tepat nih omongan kita kayak begini ya. Malum kita congornya kayak begini ya. Sama baik dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.